Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Privia Maharani dengan NIM akhir 658 dari kelas Akuntansi Manajemen 4M. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi akuntansi manajemen untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 4 dengan tema peran dan fungsi akuntansi manajemen bagi seorang manajer, dan saya mengambil pembahasan bab manajemen persediaan. Terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen persediaan just in case, yang kedua manajemen persediaan just in time, dan yang terakhir adalah teori constraint. Yang pertama yaitu manajemen persediaan just in case. Manajemen persediaan penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Manajemen persediaan merupakan kegiatan perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap permintaan konsumen, berhubungan kuat dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas sekarang dan masa mendatang. Apabila ada permintaan terhadap persediaan yang diperoleh dari pemasok dapat diketahui dengan pasti untuk suatu periode tertentu, maka terdapat 2 macam biaya yang berhubungan dengan persediaan, yaitu yang pertama biaya pemesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Jika persediaan diproduksi secara internal, maka terdapat 2 biaya, yaitu biaya setup dan biaya penyimpanan. Yang dimana biaya pemesanan adalah biaya untuk memesan dan menerima pesanan, misalnya yaitu biaya pemrosesan suatu pesanan bahan, biaya asuransi pengiriman bahan yang dipesan, dan biaya pembongkaran. Biaya setup adalah biaya untuk penyiapan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan memproduksi suatu produk atau komponen tertentu. Misalnya upah karyawan produksi penganggur, biaya fasilitas produksi menganggur, dan biaya pengujian. Biaya penyimpanan adalah biaya yang timbul karena menyimpan persediaan, misalnya biaya asuransi persediaan, dan biaya karena barang ketinggalan zaman. Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan harus mengadakan persediaan. Yang pertama yaitu untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup. Yang kedua, untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya pengiriman yang tepat waktu. Dan yang ketiga, untuk menghindari kemungkinan kegagalan produksi karena disebabkan oleh yang pertama kegagalan mesin, yang kedua suku cadang atau bahan yang tidak memenuhi spesifikasi, yang ketiga ketidaksediaan bahan atau suku cadang, dan yang terakhir keterlambatan pengiriman bahan atau suku cadang oleh pemasok. Yang keempat, sebagai cadangan terhadap proses produksi yang tidak andal. Yang kelima, untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas yang lebih banyak. Dan yang terakhir, untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga bahan baku atau suku cadang. Economic Order Quantity. Apabila permintaan diketahui dalam pemilihan kuantitas unit dipesan atau ukuran lot produksi, manajemen harus memperhatikan biaya penyimpanan atau biaya pemesanan. Biaya pemesanan dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus berikut. TC sama dengan P dalam kurung D per Q plus C dalam kurung Q per 2. Reorder point. Titik pemesanan kembali atau reorder point adalah tingkat persediaan yang sebaiknya pemesanan kembali dilakukan oleh perusahaan, dipengaruhi oleh tingkat persediaan minimal, EOQ, dan waktu tunggu. Penentuan reorder point jika perusahaan menetapkan persediaan minimal, dengan rumus reorder point sama dengan persediaan minimal ditambah dalam kurung tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Yang kedua, penentuan reorder point jika perusahaan tidak menetapkan persediaan minimal, dengan rumus reorder point sama dengan tingkat penggunaan bahan per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Yang kedua adalah manajemen persediaan just in time. Komunikasi dan transportasi maju telah berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan kompetisi global. Kemajuan teknologi telah berkontribusi terhadap semakin pendeknya siklus kehidupan produk dan semakin bervariasinya produk di pasar. Tekanan kompetitif ini mendorong perusahaan untuk meninggalkan EOQ dan mulai menggunakan pendekatan JIT atau Just in Time. Pull System. Dalam pull system, permintaan pelanggan menarik bahan baku untuk masuk proses produksi. Setiap aktivitas produksi hanya dilakukan jika diperlukan untuk memenuhi permintaan aktivitas berikutnya. Bahan baku tersedia hanya pada waktu dibutuhkan untuk aktivitas produksi sehingga permintaan tetap terpenuhi. Biaya pemesanan dan penyimpanan dalam pendekatan just in time. Just in time menggunakan pendekatan yang berbeda untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan total. Just in time tidak memandang biaya pemesanan sebagai sesuatu yang diberikan, tetapi berusaha untuk mengurangi biaya-biaya tersebut menjadi nol. Jika biaya pemesanan menjadi tidak signifikan, maka tinggal meminimalkan biaya penyimpanan yang dapat dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai tingkat yang sangat rendah.
Keterbatasan just in time. Just in time bukanlah pendekatan yang dapat dengan mudah diterapkan dengan hasil yang cepat diperoleh. Implementasi just in time lebih merupakan suatu proses evolusi, bukan suatu proses revolusi. Kelemahan just in time yang mencolok adalah ketiadaan persediaan untuk mengantisipasi interupsi produksi. Yang ketiga adalah teori constraint. Setiap perusahaan bisnis menghadapi masalah batasan sumber ekonomi yang dimiliki dan permintaan pasar terhadap setiap produk yang dihasilkan. Batasan-batasan tersebutlah yang merupakan constraint. Konsep-konsep dasar teori constraint. Yang pertama ada throughput. Throughput adalah laba yang dihasilkan melalui penjualan. Secara operasional, throughput adalah perbedaan antara penjualan dengan biaya variabel level unit, seperti bahan baku dan tenaga listrik. Yang kedua, persediaan, yang merupakan semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah bahan baku menjadi throughput. Yang ketiga yaitu biaya operasional yang didefinisikan sebagai semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Tahap-tahap dalam teori constraint. Teori constraint mempunyai 5 tahap dalam mencapai tujuan perbaikan kinerja pengorganisasian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi batasan-batasan organisasi. Batasan-batasan dapat diklasifikasi menjadi: yang pertama, batasan eksternal, yaitu merupakan faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang bersumber dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar terhadap produk perusahaan. Dan yang kedua, batasan internal, yaitu faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan kapasitas mesin. Tahap yang kedua yaitu mengeksploitasi batasan-batasan yang mengikat. Salah satu cara penggunaan terbaik batasan mengikat adalah untuk menjamin bahwa bauran produk optimal diproduksi. Namun, pemanfaatan terbaik batasan mengikat lebih ekstensif daripada harus menjamin memproduksi bauran produk yang optimal. Tahap ini adalah inti filosofi teori constraint pada manajemen batasan jangka pendek dan secara langsung berhubungan dengan tujuan teori constraint untuk mengurangi persediaan dan memperbaiki kinerja. Tahap yang ketiga adalah mengesampingkan hal lain untuk pembuatan keputusan pada tahap kedua. Tahap yang keempat yaitu mengurangi batasan mengikat. Setelah tindakan-tindakan dilakukan untuk penggunaan terbaik batasan yang ada, langkah berikutnya yaitu memulai suatu program perbaikan berkelanjutan untuk mengurangi batasan-batasan mengikat yang dimiliki. Misalnya apabila perusahaan menambah setengah shift kerja pada departemen pengeboran, maka kapasitas akan meningkat dari 120 jam pengeboran menjadi 180 jam pengeboran per minggu. Dan tahap yang terakhir yaitu pengulangan proses. Jadi kesimpulannya adalah peran dan fungsi akuntansi manajemen persediaan bagi seorang manajer adalah untuk menjaga dan mengontrol persediaan yang dimiliki perusahaan dan mampu membantu menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan serta menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.